Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Sala Damayanti dari MJ203. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai ekonomi makro ke Indonesia pada April 2021. Pembahasan saya akan berfokus pada pelaku kebijakan ekonomi, kondisi PDB pada triwulan 1 2021, pengaruh nilai tukar dan inflasi, kebijakan moneter, serta kondisi ekonomi Indonesia di tengah pandemi. Pada presentasi ini ada 3 pembahasan utama. Pertama, kita akan melihat siapa saja pihak yang berperan dalam menentukan kebijakan ekonomi Indonesia. Kedua, kita akan membahas hubungan antara nilai tukar dan inflasi dengan pertumbuhan PDB pada triwulan 1 tahun 2021. Ketiga, kita akan melihat kondisi ekonomi Indonesia pada saat COVID-19 masih berlangsung. Ketiga, hal ini saling berkaitan karena kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi akan mempengaruhi daya beli, investasi, konsumsi, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi. Pertama, kita akan masuk ke pihak-pihak yang berperan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi. Ada beberapa lembaga utama, yaitu pemerintah melalui kebijakan keuangan, Bank Indonesia, OJK, serta DPR dan pemangku kepentingan lainnya. Kementerian Keuangan memiliki peran utama dalam kebijakan fiskal, misalnya mengatur APBN, pajak, subsidi, dan belanja pemerintah. Dalam kondisi pandemi, kebijakan fiskal menjadi penting karena pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan dukungan kepada sektor usaha. Kemudian ada Bank Indonesia. BI berperan dalam kebijakan moneter, termasuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi melalui instrumen suku bunga. Selanjutnya ada OJK yang berperan menjaga stabilitas sektor keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, sampai industri keuangan non-bank. Sementara itu, DPR memiliki fungsi legislatif dan pengawasan, termasuk memberikan persetujuan terhadap APBN. Hal yang penting di sini adalah kebijakan ekonomi tidak bisa dijalankan oleh satu lembaga saja. Kebijakan fiskal dan moneter harus saling mendukung. Kalau pemerintah memberikan stimulus, tetapi kebijakan moneter tidak mendukung, dampaknya terhadap perekonomian juga kurang maksimal. Pada slide ini, peran-peran masing-masing lembaga dijelaskan lebih detail, di mana Kementerian Keuangan berperan dalam mengelola kebijakan fiskal. Dalam situasi pandemi, peran ini menjadi penting karena pemerintah harus mengatur anggaran untuk perlindungan sosial, dukungan terhadap masyarakat, dan stimulus ekonomi. Bank Indonesia memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas moneter, salah satunya melalui pengaturan suku bunga yang dapat mempengaruhi kredit, konsumsi, investasi, serta inflasi. Kemudian OJK menjaga agar sektor jasa keuangan tetap berjalan secara sehat dan stabil. Hal ini penting karena sektor keuangan memiliki hubungan langsung dengan aktivitas dunia usaha dan masyarakat. DPR juga memiliki posisi penting karena kebijakan ekonomi strategis dan anggaran negara membutuhkan proses persetujuan serta pengawasan. Dengan demikian, arah perekonomian nasional merupakan hasil dari interaksi berbagai kebijakan, koordinasi antar negara menjadi salah satu faktor penting agar respon terhadap kondisi ekonomi dapat berjalan secara efektif. Selanjutnya kita akan masuk ke kondisi PDB Indonesia pada triwulan 1 tahun 2021. Pada periode ini, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda stabilisasi, tetapi belum sepenuhnya kembali ke kondisi sebelum pandemi. Salah satu faktor yang masih memberikan tekanan adalah konsumsi rumah tangga. Pembatasan mobilitas dan penurunan pendapatan menyebabkan daya beli masyarakat belum pulih secara optimal.
Kemudian dari sisi investasi, dunia usaha mulai menghadapi ketidakpastian. Kondisi tersebut membuat perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan investasi atau meningkatkan kapasitas produksi. Sementara itu, dari sisi ekspor, pemerintah global mulai menunjukkan pemulihan. Mulai, namun eh, tet- namun tetap terdapat resiko yang berasal dari gangguan rantai pasok dan perubahan harga komoditas. Jadi, kondisi PDB pada triwulan 1 tahun 2021 dapat dipahami sebagai kondisi pemulihan yang masih rentan. Perekonomian mulai bergerak tetapi belum cukup kuat untuk sepenuhnya kembali ke kondisi sebelum pandemi. Pada slide ini pembahasan berfokus pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar memiliki pengaruh yang cukup luas terhadap perekonomian karena Indonesia masih memiliki kebutuhan impor, baik bahan baku, barang modal, maupun barang konsumsi. Ketika rupiah menguat, biaya barang yang berasal dari luar negeri menjadi relatif lebih murah. Kondisi ini dapat membantu perusahaan yang menggunakan bahan baku impor dan juga dapat mengurangi tekanan terhadap harga barang. Sebaliknya, ketika rupiah melemah, biaya impor menjadi lebih mahal. Jika perusahaan sangat bergantung pada bahan baku dari luar negeri, kenaikan biaya tersebut dapat menekan margin perusahaan. Apabila kenaikan biaya kemudian diteruskan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga, maka pelemahan rupiah juga dapat memberikan tekanan terhadap inflasi. Jadi nilai tukar bahan baku bukan hanya berkaitan dengan hubungan rupiah dan dolar, tetapi juga mempengaruhi biaya produksi, harga barang, daya beli, dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya adalah inflasi berdasarkan indeks harga konsumen atau IHK. Inflasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga pangan, energi, dan tekanan biaya impor. Dalam kondisi ekonomi yang sedang mengalami pemulihan, inflasi perlu dijaga agar tetap terkendali. Inflasi yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa meningkat lebih cepat dibanding kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan. Dampaknya kemudian dapat dilihat pada konsumsi rumah tangga. Ketika harga kebutuhan meningkat, masyarakat dapat mengurangi jumlah atau jenis barang yang dikonsumsi. Namun, inflasi yang terlalu rendah dalam waktu yang panjang juga perlu diperhatikan karena dapat menunjukkan bahwa permintaan masyarakat masih lemah. Karena itu, yang menjadi tantangan bagi pemerintah dan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas harga tanpa menghambat proses pemulihan ekonomi. Pada slide ini akan dijelaskan bagaimana perubahan BI rate dapat mempengaruhi perekonomian. Ketika BI rate diturunkan, suku bunga kredit dapat menjadi lebih rendah. Kondisi tersebut dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi dan perusahaan untuk melakukan investasi karena biaya pinjaman menjadi lebih murah. Peningkatan konsumsi dan investasi kemudian dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan PDB. Namun, konsekuensi yang perlu diperhatikan adalah jika aktivitas ekonomi meningkat dan permintaan terlalu tinggi, tekanan terhadap inflasi juga dapat meningkat. Sebaliknya, ketika BI rate dinaikkan, biaya kredit menjadi lebih mahal. Konsumsi dan investasi berpotensi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi dapat melambat. Tetapi kebijakan tersebut dapat membantu mengendalikan tekanan inflasi. Dari mekanisme ini terlihat bahwa kebijakan suku bunga memiliki hubungan yang cukup kompleks. BI harus mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas harga dan nilai tukar.
Pada bagian ini, hubungan antara kurs, nilai inflasi, dan PDB menjadi lebih jelas, di mana perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi harga barang impor dan biaya produksi. Sementara itu, perubahan inflasi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan biaya operasional perusahaan. Dampaknya kemudian masuk ke beberapa komponen PDB, terutama di konsumsi, investasi, dan neraca perdagangan. Sebagai contoh, ketika rupiah melemah, biaya impor dapat meningkat. Jika biaya tersebut menyebabkan harga barang naik, daya beli masyarakat dapat menurun. Ketika konsumsi melemah, pertumbuhan ekonomi juga dapat ikut tertekan. Sebaliknya, stabilitas nilai tukar dan inflasi yang terkendali dapat membantu menjaga daya beli dan aktivitas ekonomi. Pada materi ini, hubungan tersebut terlihat pada kondisi PDB triwulan 1 tahun 2021 yang masih mengalami kontraksi sebesar 0,70% secara year on year. Jadi kurs dan inflasi memiliki jalur pengaruh yang cukup panjang terhadap PDB, mulai dari biaya impor, harga barang, daya beli, konsumsi, investasi, sampai perdagangan. Pada slide ini terdapat dua skenario untuk melihat bagaimana perubahan nilai tukar dan inflasi dapat memberikan dampak berbeda terhadap PDB. Skenario pertama adalah ketika rupiah menguat. Penguatan rupiah dapat menurunkan biaya impor. Jika biaya impor turun, tekanan terhadap harga barang juga dapat berkurang. Kondisi ini membantu menjaga daya beli masyarakat sehingga konsumsi tidak perlu tertekan. Skenario kedua adalah ketika rupiah melemah dan inflasi meningkat. Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor, kemudian biaya tersebut dapat meningkatkan biaya produksi perusahaan dan harga barang yang dibayar konsumen. Jika harga tersebut meningkat sementara pendapatan masyarakat tidak mengalami peningkatan yang sebanding, daya beli akan menurun. Akibatnya, konsumsi dapat melemah dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tertekan. Dua skenario ini menunjukkan bahwa stabilitas nilai tukar dan inflasi menjadi semakin penting ketika perekonomian masih berada dalam proses pemulihan. Pada 2021, perekonomian Indonesia masih mengalami ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Aktivitas ekonomi masih terpengaruh oleh keterbatasan mobilitas dan kondisi kesehatan masyarakat. Beberapa sektor seperti pariwisata, transportasi, dan layanan konsumsi mengalami tekanan yang cukup besar. Di sisi lain, beberapa sektor komoditas dan subsektor manufaktur memiliki ketahanan yang relatif lebih baik. Pemerintah kemudian memberikan stimulus fiskal yang diarahkan untuk perlindungan sosial, dukungan UMKM, dan insentif investasi. Bank Indonesia juga berupaya menjaga likuiditas dan stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan moneter. Namun, stimulus saja tidak otomatis membuat ekonomi langsung pulih. Ketidakpastian pandemi masih mempengaruhi keputusan dunia usaha, terutama dalam melakukan investasi. Artinya, proses pemulihan ekonomi pada saat itu sangat bergantung pada kombinasi antara kebijakan pemerintah, kebijakan moneter, kondisi kesehatan masyarakat, dan kepercayaan dunia usaha. Sebagai rangkuman, ada 3 poin utama yang dapat kita lihat. Pertama, pelaku kebijakan ekonomi memiliki peran yang saling berterkaitan. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal, Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneter, OJK menjaga sektor jasa keuangan, sedangkan DPR menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. Kedua, kurs dan
Inflasi memiliki hubungan dengan PDB melalui biaya impor, daya beli masyarakat, investasi, konsumsi, dan perdagangan. Ketiga, kondisi ekonomi Indonesia pada awal 2021 masih berada dalam fase pemulihan yang rentan. Stimulus fiskal dan kebijakan moneter sudah diarahkan untuk mendukung pemulihan, tetapi ketidakpastian pandemi masih menjadi hambatan. Dari keseluruhan pembahasan dapat dipahami bahwa pemulihan ekonomi bukan hanya persoalan meningkatkan angka pertumbuhan, stabilitas harga, nilai tukar dan daya beli, investasi dan kondisi sektor keuangan juga harus dijaga secara bersamaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.